Perkenalkan, nama saya Anissa Febrika Valentina dengan NPM 240350101029 dari Program Studi Teknik Sipil kelas Bela Negara G155. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan relevansi antara bela negara dengan program studi saya, yaitu Teknik Sipil. Kalau mendengar kata bela negara, mungkin sebagian dari kita langsung terbayang tentang perang atau angkat senjata. Padahal sebenarnya, bela negara punya arti yang jauh lebih luas. Bela negara juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu lewat kontribusi kita di bidang yang kita tekuni, salah satunya di bidang teknik sipil. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita punya peran penting dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Jalan, jembatan, gedung, saluran air, dan berbagai fasilitas umum lainnya adalah hasil karya dari seorang insinyur sipil. Melalui pembangunan infrastruktur inilah, kita ikut membantu pemerataan, pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya juga merupakan wujud bela negara. Misalnya, ketika kita merancang jembatan di daerah terpencil, tujuan kita bukan hanya membangun struktur fisik, tapi juga menghubungkan kehidupan masyarakat agar lebih mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di situ terlihat bahwa seorang insinyur sipil ikut berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, nilai-nilai bela negara seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air juga sangat erat dengan dunia teknik sipil. Dalam setiap proyek, kita dituntut untuk bekerja dengan penuh perhitungan, jujur, dan tidak asal-asalan, karena hasil pekerjaan kita menyangkut keselamatan banyak orang. Sikap profesional seperti itu adalah bentuk nyata dari bela negara di kehidupan sehari-hari. Sebagai calon insinyur muda, kita juga punya tanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya dengan membuat desain bangunan tahan gempa, sistem drainase yang ramah lingkungan, atau infrastruktur hijau yang mengurangi resiko banjir. Dari situlah kita tidak hanya membangun, tapi juga melindungi masyarakat, dan itu juga bagian dari semangat bela negara. Dan di era sekarang, bela negara juga berarti terus belajar dan berinovasi. Dengan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru di bidang teknik sipil, kita ikut menjaga kemandirian bangsa agar tidak tergantung pada pihak lain. Jadi, setiap ide, setiap rancangan, dan setiap usaha kita untuk berkembang sebenarnya juga merupakan bentuk kontribusi bela negara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bela negara bukan hanya soal berperang, tapi juga tentang bagaimana kita mencintai, menjaga, dan membangun negeri ini lewat bidang yang kita kuasai. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita tidak hanya membangun jembatan dan gedung, tetapi juga membangun masa depan bangsa dari pondasi yang kuat, kokoh, dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak. Mari terus semangat belajar dan berkarya untuk Indonesia yang lebih maju. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galudon Jung Asmoro dengan NPM 240711101010 dengan mata kuliah bela negara dengan kelas G155. Di sini saya akan menjelaskan relevansi antara jurusan saya, yaitu jurusan ilmu hukum, dengan mata kuliah bela negara. Yang dimana di sini relevansi antara jurusan ilmu hukum dan bela negara saya kategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama menegakkan supremasi hukum. Warga negara menegakkan keadilan, menjaga kedaulatan, serta melindungi hak kewajiban warga negara dengan mempelajari sistem hukum dan internasional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dengan memahami dan menegakkan hukum, mereka juga turut menjaga stabilitas dan ketertiban negara, yang dimana itu merupakan bentuk nyata dari suatu wujud bela negara. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran konstitusional. Bela negara tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang dimana mahasiswa hukum dibekali oleh pemahaman dan yang mendalam sadar hukum dan berkontribusi dalam menegakkan konstitusi. Yang ketiga yaitu ada peran dan menegakkan keadilan, di mana dalam menegakkan keadilan, bela negara mencakup upaya mempertahankan martabat bangsa, termasuk melalui perlindungan hak asasi manusia, di mana dalam jurusan ilmu hukum dapat berperan sebagai advokat, jaksa, hakim, atau akademisi, yang dimana itu memperjuangkan keadilan dan menjadi wujud nyata bela negara melalui profesi hukum. Yang terakhir yaitu yang nomor 4, mendukung pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, dengan yang dimana dimaksud bersih dan keadilan yaitu bersih dari korupsi, pelanggaran hukum, dan ketidakadilan yang dapat melemahkan negara. Dengan keahlian di bidang hukum, mahasiswa dan lulusan ilmu hukum dapat membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang dimana salah satu bentuk bela negara di bidang tata kelola pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Katrina Amanda dengan NPM
2403101056 dari kelas G155 Bela Negara dengan dosen pengaku Kartika Maulida Indriani, sarjana komputer, magister komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bela negara dengan prodi saya, yaitu teknik kimia. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bela negara. Jadi bela negara sendiri itu merupakan sikap dan tindakan warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kelangsungan hidup bangsa. Bela negara tidak hanya diwujudkan melalui militer, tetapi juga melalui kontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Jadi setiap warga memiliki peran untuk menjaga ketahanan nasional agar bangsa tetap mandiri dan kuat di berbagai bidang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu teknik kimia. Jadi teknik kimia sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang perancangan, pengolahan, pengendalian proses yang melibatkan bahan kimia, energi, dan sumber daya alam. Kemudian lulusan dari teknik kimia sendiri ini memiliki keahlian dalam mengolah bahan baku menjadi produk yang bermanfaat seperti energi, obat-obatan, pangan, material industri. Kemudian selain itu mampu merancang proses industri yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam serta dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Jadi, apa hubungan dari bela negara dengan prodi saya, teknik kimia? Jadi hubungannya itu terletak pada lulusan dari teknik kimia sendiri itu nanti ada yang menjadi ilmuwan, kemudian ada yang menjadi insinyur kimia terhadap ketahanan nasional. Jadi melalui keahlian yang telah mereka punya, ketahanan energi dapat ditingkatkan dengan pengembangan bahan bakar dan energi terbarukan. Nah, sementara itu ketahanan pangan dan kesehatan juga dapat terjamin melalui proses produksi pupuk, pestisida, dan obat-obatan. Itu dari lulusan teknik kimia. Kemudian selain itu juga ada di teknik kimia ini kita juga mengolah sumber daya alam yang efisien. Kemudian kita juga merancang pabrik, merancang industri yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian serta pengembangan material strategis untuk sektor pertahanan. Jadi lulusan teknik kimia itu juga berperan dalam membangun bangsa yang mandiri, kuat, dan berdaya saing. Kemudian bela negara itu tidak selalu berkaitan dengan militer, tetapi juga melibatkan kontribusi dari lulusan teknik kimia seperti ilmuwan, teknisi dari kimia dalam memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang. Karena teknik kimia ini luas cakupannya. Jadi saya akan memberitahu apa saja sih yang kita lakukan di laboratorium. Oke, kalian sudah lihat video yang saya tayangkan. Itu adalah praktikum dari teknik kimia sendiri. Jadi cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lurdetisma Fadila dengan NPM 24042010080, program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan bela negara dengan administrasi bisnis. Relevansi bela negara dengan program studi administrasi bisnis sangatlah erat, meskipun secara sekilas terlihat berbeda. Intinya, nilai-nilai yang bela negara menjadi landasan etika, integritas, dan kontribusi positif bagi lulusan administrasi bisnis dalam menjalankan praktik bisnis dan mengambil keputusan.
Adapun relevansi dari aspek ini, yang pertama, landasan etika dan integritas bisnis. Di dalam landasan etika dan integritas bisnis terdapat 3 poin. Yang pertama, integritas dan akuntabilitas. Lulusan harus memiliki integritas tinggi dalam mengelola keuangan, sumber daya, dan menjalankan transaksi bisnis. Ketaatan terhadap hukum, termasuk perpajakan, juga merupakan wujud nyata bela negara. Yang kedua, etika bisnis, di mana menjaga praktik bisnis yang adil, jujur, dan tidak merugikan kepentingan nasional maupun masyarakat luas. Misalnya, menghindari korupsi, praktik monopoli yang merugikan atau perusakan lingkungan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kesadaran untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bentuk pengabdian sesuai profesi. Adapun nilai relevansi yang lain, yang poin 2, pembangunan ekonomi nasional, di mana dalam pembangunan ekonomi nasional terdapat 3 poin. Yang pertama, prioritas produk lokal, yaitu mengutamakan dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai wujud cinta tanah air yang secara langsung memperkuat perekonomian domestik. Yang kedua, stabilitas dan keamanan bisnis, yakni menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang stabil, aman, dan kondusif karena stabilitas nasional adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan SDM unggul, di mana mendidik dan melatih tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja tinggi, dan rasa nasionalisme untuk memajukan perusahaan dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Adianisa dengan NPM 24083010043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai relevansi bela negara terhadap jurusan saya, yaitu jurusan Sains Data. Tahukah kamu apakah itu bela negara dan Sains Data? Bela negara bukan hanya soal mengangkat senjata, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan warga negara yang mencerminkan kecintaan pada tanah air. Mahasiswa dapat berperan dalam bela negara dengan mengabdikan kemampuan dan ilmu pengetahuannya untuk kemajuan bangsa. Di era digital seperti ini, kemampuan di bidang sains data menjadi salah satu bentuk bela negara yang penting. Sains data adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Bidang ini menggabungkan statistika, pemrograman, kecerdasan buatan, dan pemahaman konteks masalah dengan tujuan mengubah data mentah menjadi insight yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan pemerintahan. Relevansi sains data dengan bela negara terlihat dalam beberapa hal. Pertama, di bidang pertahanan siber dan keamanan data, mahasiswa sains data dapat menganalisis ancaman cyber, mengembangkan sistem keamanan berbasis data, dan menjaga kedaulatan informasi bangsa. Kedua, kemampuan analisis data memungkinkan pengambilan keputusan pemerintah dan lembaga publik secara lebih tepat, efisien, transparan, sehingga mendukung kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Ketiga, penguasaan sains data membantu meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global melalui inovasi berbasis big data dan machine learning yang mendukung transformasi digital dan riset nasional. Selain itu, etika dan integritas menjadi bagian dari bela negara, karena mahasiswa sains data harus menjunjung tinggi tanggung jawab profesional dalam pengolahan dan penyebaran data. Terakhir, analisis data dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi dengan memberikan prediksi dan solusi untuk menghadapi krisis bencana atau tantangan lainnya. Dengan demikian, bela negara bagi mahasiswa sains data berarti menggunakan kemampuan analisis dan pengelolaan data untuk melindungi, memperkuat, dan memajukan bangsa, khususnya di era digital seperti ini. Medan bela negara modern tidak hanya berada di garis depan pertahanan fisik, tetapi juga berada di ruang informasi dan data, di mana para ahli sains data menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita semua selalu menjunjung tinggi semangat bela negara dengan cara memanfaatkan kemampuan dan ilmu yang kita miliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Terima kasih.